Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih dapat merasakan nafas kehidupan hingga saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Nanda Aprodita Saragih, Nisa Fadilah, Putri Angelita Munte, Muhammad Akbar Sampurno, Zulfikar Ali Ritonga. Pada video ini kami akan membahas mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang dimana pada sebuah organisasi itu sangat dibutuhkan perencanaan dan pengambilan keputusan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat terlaksanakan dengan baik. Maka untuk memperdalam materi ini akan kami bahas satu persatu. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan adalah proses suatu menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Hasil suatu proses perencanaan yang baik harus memiliki sejumlah kemampuan organisasi yang berasal dari kemampuannya sendiri, yaitu kemampuan memprediksi, kemampuan menghitung biaya, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan penguasaan teknik-teknik manajemen. Selanjutnya, tahap dasar perencanaan. Untuk menyusun suatu perencanaan, manajer harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. 5. Mempertahankan pengendalian. Hakikat perencanaan. Perencanaan umumnya harus memperhitungkan beberapa unsur pokok. Di antaranya, 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. 3. Jangka waktu mencapai sasaran tersebut dan masalah-masalah yang dihadapi. 4. Modal atau sumber daya yang akan digunakan. 5. Kebijaksanaan untuk melaksanakannya. 6. Orang organisasi atau badan organisasi. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Banyak faktor yang menyebabkan perencanaan menjadi langkah penting dalam organisasi. Adapun manfaat perencanaan yaitu 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 2. Membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama. 3. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. 4. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. 5. Memberikan cara pemberian perintah untuk operasi. 6. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. 7. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. 8. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. 9. Menghemat waktu, usaha, dan dana. Selanjutnya ada proses perencanaan. Proses perencanaan dibuat melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengembangkan visi yang jelas. 2. Merumuskan misi ke dalam suatu pernyataan. 3. Perkiraan perkembangan organisasi. 4. Analisis persaingan. 5. Penetapan sasaran dan tujuan. 6. Pengembangan rencana kegiatan. 7. Pengerahan sumber daya. 8. Mobilisasi dan organisasi. 9. Penyiapan sumber daya manusia. Dan yang ke-10, sumber daya teknologi. Yang berikutnya adalah jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yaitu ada rencana strategis. Rencana strategis ialah perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Yang berikutnya adalah rencana taktis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuan masih sama. Yang berikutnya adalah rencana terintegrasi, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua adalah perencanaan berdasarkan tingkatan, yaitu rencana induk, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkup yang luas. Yang berikutnya rencana operasional, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang berikutnya adalah rencana harian,
yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Yang ketiga adalah perencanaan berdasarkan jangka waktu, yaitu ada rencana jangka panjang, yang dimana rencana jangka panjang ini adalah perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Yang berikutnya ada rencana jangka menengah, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Yang berikutnya adalah rencana jangka pendek, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Berikutnya adalah pengertian keputusan. Salah satu fungsi seorang manajer adalah mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi. Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pilihan alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Proses pemilihan tersebut biasanya dimulai dari pengidentifikasian masalah dan tujuan, penyusunan, penganalisisan, dan pemilihan berbagai alternatif yang relevan, pengambilan keputusan yang dinilai paling tepat, hingga pengevaluasian efektivitas dari keputusan yang telah diambil. Proses pengambilan keputusan. Ada 3 proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, riset, yakni mempelajari lingkungan ataupun kondisi yang membutuhkan pengambilan keputusan. Berbagai data diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan sebagai arah tindakan dalam pengidentifikasian masalah. Yang kedua, perancangan, yakni menganalisis, menyusun, dan mengembangkan arah tindakan yang memungkinkan dengan proses yang meliputi penganalisisan masalah, pengidentifikasian solusi, penyelesaian masalah, dan pengujian kelayakan solusi penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, pemilihan, yakni menentukan suatu arah tindakan untuk diimplementasikan. Tipe-tipe keputusan. Ada 2 tipe keputusan. Yang pertama itu keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang. Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan aturan, kebijakan, dan prosedur rutin untuk memecahkannya. Pada tingkat tertentu, keputusan terprogram ini akan membatasi kebebasan seorang manajer. Misalnya dalam memutuskan jumlah bahan baku yang harus tersedia di gudang. Manajer tidak bisa terlepas dari prosedur penghitungan yang biasa digunakan. Di sisi lain, keputusan terprogram bisa membebaskan manajer dari berbagai tugas rutin. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil secara sesekali, bukan secara rutin ataupun berulang-ulang. Oleh karena hanya diputuskan sekali, maka tidak ada standar jelas untuk penanganannya karena keputusan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang rumit, penting, ataupun belum pernah ditangani sebelumnya. Permasalahan tersebut ditangani secara khusus berbekal intuisi dan pengalaman manajer untuk penyelesaiannya, mengingat belum adanya standar khusus yang diperuntukkan baginya. Gaya pengambilan keputusan. 1. Gaya direktif. Manajemen dengan gaya pengambilan keputusan yang direktif cenderung berpikir secara rasional dan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas. Tipe direktif cenderung berfokus pada jangka pendek sehingga mampu melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Akan tetapi, hal tersebut seringkali menimbulkan pengambilan keputusan berinformasi minimum dengan alternatif yang terbatas. 2. Gaya analitis. Manajemen bergaya pengambilan keputusan yang analitis cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap ketidakjelasan daripada manajemen bergaya pengambilan keputusan yang direktif. Oleh karena itu, gaya ini membutuhkan informasi yang lebih banyak untuk menyusun alternatif pemecahan yang lebih baik pula sebelum akhirnya memilih satu keputusan yang dianggap paling tepat dari berbagai alternatif tersebut dengan sedemikian hati-hati. 3. Gaya konseptual. Manajemen yang bergaya konseptual dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki pandangan yang luas dan melihat alternatif yang lebih bervariasi. Hal ini dikarenakan gaya tersebut berfokus pada jangka panjang, sehingga akan mengembangkan solusi yang lebih kreatif dan beragam terhadap berbagai masalah yang teridentifikasi. 4. Gaya perilaku. Pengambilan keputusan dengan gaya perilaku cenderung mengandalkan kerjasama dengan orang lain. Gaya ini juga cenderung memperhatikan prestasi karyawan dan bersedia menerima saran dari berbagai pihak, meskipun mencoba menghindari dan meminimalisasi konflik manajemen dengan gaya. Hambatan psikologis ketika mengambil sebuah keputusan.
1. Penyakit Hamlet, adanya keraguan. 2. Dorongan berlebihan, tergesa-gesa. 3. Kecemasan memikirkan akibat, terlalu khawatir. 4. Berdiam diri, memperlambat pengambil keputusan. Tindakan jika keputusan gagal dilaksanakan. 1. Menyadari. Menyadari kegagalan adalah penting untuk segera mengambil tindakan perbaikan. Kegagalan bisa juga disebabkan faktor lingkungan. 2. Melangkah mundur. Apabila pengambilan keputusan mengalami hambatan, kita dapat berhenti untuk menganalisis di titik mana ada kesalahan. Ini disebut melangkah mundur untuk melihat kesalahan, dan ini lebih baik daripada terus melangkah. 3. Mengganti. Ini dilakukan jika personil yang ditunjuk tidak cakap melaksanakan tugas yang diberikan sehingga perlu diganti. 4. Mengubah. Jika sudah diputuskan, tidak mudah mengubah personil. Namun jika menghadapi kendala, kita dapat memodifikasi keadaan dengan penambahan, pengurangan, dan perbaikan dari rencana yang telah disusun. Dengan berkonsultasi dengan jajaran atas, selevel dan bawah untuk memperoleh dukungan. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami dari video ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami mohon kritik beserta sarannya, serta jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.